Mobil ini pasti sangat memorable, terutama bagi generasi anak 90-an sampai 2000-an awal, dimana kita rela nyisain uang jajan atau bahkan gak jajan sama sekali pas sekolah. Terus pas pulang sekolah langsung bablas ke rental PS bareng teman-teman, memainkan berbagai macam game yang salah satunya adalah serial franchise Need for Speed, di mana mobil ini sudah menjadi ikon di dalam gamenya. Ya, inilah BMW M3 GT-R, dan kali ini gua akan membahas sejarah tentang mobil ikonik dan legendaris ini. Jadi rilekskan pikiran kawan, karena gua akan membahas mobil yang bikin masa kecil kita penuh kenangan. Cerita dimulai pada tahun 2000. BMW mengikuti ajang balap American Le Mans Series menggunakan BMW E46 M3. Dibekali mesin berkode S54B32 6 silinder 3200 cc, mampu menghasilkan tenaga sebesar 330 horsepower dan top speed 249 km per jam. Cukuplah untuk mengikuti ALMS, mengingat ajang balap ini berformat balap ketahanan. Tapi, bisa dibilang mobil ini kurang kompetitif. Hal ini terbukti dari 10 seri American Le Mans Series di musim 2000, BMW E46 M3 hanya mampu menang sekali. Sisanya dibabat habis sama merek tetangga Porsche dengan menggunakan Porsche 911 GT3R. Hasil ALMS musim 2000 ini tentu sangat tidak memuaskan bagi BMW. Apalagi ada fakta bahwa BMW dan Porsche sudah buy one di lintasan balap region North Amerika sejak tahun 1995. Hal ini pasti bikin BMW tambah nggak terima diayam-ayamin sama Porsche. Jadi, apa yang dilakukan BMW buat ngalahin Porsche? Pada tahun 2000, BMW menyuplai mesin V10 buat tim Williams F1. Dan tahu sendiri kan, gilanya mesin F1 tahun 2000-an yang bisa dibejek sampai menyentuh angka 20 ribuan RPM kayak gini. Nah, dengan pengalaman bikin mesin balap yang punya tingkat ketahanan yang tinggi, tentunya bukan hal yang sulit bagi BMW untuk membuat sebuah mesin yang kompetitif buat BMW M3. Dan sebuah mesin pun dibuat khusus buat BMW M3. Dengan konfigurasi V8 berbahan aluminium berkubikasi 4000 cc naturally aspirated dengan 32 katup DOHC, jadilah mesin berkode P60B40 yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 443 horsepower dan torsi sebesar 480 Nm yang disalurkan ke transmisi manual 6 percepatan menuju roda belakang. Untuk memaksimalkan performa mesin yang naik cukup banyak, settingan suspensi dibuat lebih rigid agar mobil bisa stabil. Dan agar bobot mobil bisa berkurang karena mesin V8 itu sudah pasti lebih berat ketimbang mesin inline six, bagian-bagian kayak kap mesin, atap, dan white bodinya dibuat dari bahan carbon fiber reinforced plastik. Dan jadilah BMW M3 GT-R yang penampilannya justru lebih kalem ketimbang BMW E46 M3 biasa. Sementara itu, untuk bisa lolos homologasi kelas Grand Touring, BMW harus membuat BMW M3 GT-R sebanyak jumlah seri balapan ALMS dalam satu musim. Dan dikarenakan satu musim ALMS terdiri dari 10 race, maka hanya ada 10 unit BMW M3 GT-R yang diproduksi, dan hanya 6 unit saja yang dijual bebas. Untuk versi yang dijual bebas, power mesinnya diturunkan jadi 380 horsepower. Eksteriornya dibuat lebih kalem lagi, dan interiornya dibuat mewah ala mobil Eropa pada umumnya. BMW M3 GT-R debut di balap Sebring 12 Hour pada tahun 2001. Cuma butuh waktu 6 bulan doang buat ngedevelop E46 M3 GT-R ini, termasuk membuat mesin P60 V8 nya yang benar-benar dibuat dari nol.
Dan di debutnya ini, BMW M3 GT-R langsung menjadi juara di event balap Sebring 12 Hour. Dan sepanjang musim tahun 2001, BMW M3 GT-R mampu menjuarai 7 dari 10 balapan dan mengamankan titel juara di GT Class. Kemenangan BMW di musim 2001 tentu membuat pabrikan sebelah kesel, apalagi kalau bukan Porsche. Ya wajar aja sih kalau Porsche kesel. Udah menang bertahun-tahun lawan BMW, sekalinya kalah gitu amat kalahnya. Menurut Porsche, mesin V8-nya M3 GT-R itu dalam tanda kutip terlalu prototipe untuk berlaga di GT Class. Karena ketika pabrikan lain pakai mesin mobil produksi massal yang dituning khusus buat ALMS, BMW malah dengan santainya pakai mesin yang dibuat khusus buat ALMS. Dilihat sekilas aja udah beda gitu antara mesin E46 M3 biasa sama E46 M3 GT-R. Walaupun ada versi jalan rayanya, tapi tetap aja BMW M3 GT-R nggak bisa dianggap sebagai mobil produksi massal yang jadi syarat utama mengikuti GT Class di balap ALMS. Fakta inilah yang membuat Porsche menganggap BMW merusak spirit dari GT Class Lemang itu sendiri. Memang, pada waktu itu belum ada aturan yang jelas mengenai mesin yang digunakan untuk balapan di GT Class. Yang penting jumlah unit homologasi tercukupi, udah boleh ikut balapan. Bisa dibilang, BMW sedang mengeksplor grey zone alias zona abu-abu, yang sebenarnya nggak dilarang juga dalam dunia balap. Hal inilah yang kemudian membuat panitia dari ALMS mengubah syarat homologasi dari yang awalnya minimal 10 unit mobil menjadi minimal 100 unit mobil dan 1000 unit mesin untuk bisa balapan di GT Class di musim 2002 dan seterusnya. Aturan ini tentu langsung memukul mundur BMW M3 GT-R dari ALMS. Karena walau BMW udah pernah bikin mesin V8 untuk mobil produksi massal sebelumnya, harus diakui bahwa mesin P60B40 yang jadi jantung pacu BMW M3 GT-R memiliki tingkat prototipe yang tinggi, dan untuk biaya produksinya pasti mahal juga. Jadi BMW memutuskan untuk mundur dari ALMS musim 2002. Lagi pula BMW udah menang lawan Porsche. Jadi BMW gak mau ambil pusing. Kalau udah nggak boleh, ya udah mundur aja dulu. Tapi apakah mundurnya BMW di ALMS musim 2002 mengakhiri petualangan BMW M3 GT-R? Ya belum lah. Di tahun 2003, ada tim private yang menggunakan BMW M3 GT-R untuk mengikuti balap Nürburgring 24 Hour dan berhasil memenangkan event tersebut di tahun 2004 dan 2005. Selain di Nürburgring, BMW M3 GT-R juga mengikuti balap Spa 24 Hour di tahun 2004 dan 2005 sebelum akhirnya generasi M3 selanjutnya lahir dengan basis BMW E92. Walau bisa dibilang nggak terlalu banyak mengikuti balapan antara tahun 2001 sampai 2005, perlu diingat bahwa format balapan yang diikuti BMW M3 GT-R adalah balap ketahanan, di mana selain mobilnya harus kencang, ketahanan mobil dalam melibas ratusan lap dengan waktu 12-24 jam non-stop juga menjadi faktor penentu kemenangan dari mobil itu sendiri. Fakta tentang betapa kenceng, ganteng, dan ketahanan tinggi yang dimiliki BMW M3 GT-R inilah yang membuat developer game asal Amerika yaitu EA menjadikan BMW M3 GT-R sebagai ikon utama di game baru yang akan dirilisnya waktu itu. Apalagi kalau bukan Need for Speed Most Wanted. Rilis pada tanggal 11 November 2005, EA menghadirkan BMW M3 GT-R yang cuma beda di liverynya doang. Selebihnya seperti body kit, spoiler, velg, bahkan suara mesin dan transmisinya sama persis seperti BMW M3 GT-R versi balap. Nggak percaya? Dengar aja sendiri.
Langkah IE menjadikan BMW M3 GT-R sebagai ikon adalah sebuah langkah yang sangat tepat karena Need for Speed Most Wanted berhasil terjual hingga 16 juta kopi di seluruh dunia. Dan BMW M3 GT-R menjadi ikon dari Need for Speed itu sendiri, dimana selain di seri Most Wanted, BMW M3 GT-R ini juga hadir di seri Need for Speed lain kayak Need for Speed Carbon, Need for Speed Unbound, Need for Speed Heat, dan seri Need for Speed lainnya baik itu versi original, DLC, maupun mod. Bahkan beberapa modder ada yang membawa BMW M3 GT-R ke game lain selain Need for Speed series itu sendiri. Itulah tadi kisah dari BMW M3 GT-R, mobil yang walaupun di real life jumlah unitnya sangat sedikit, tapi kenangan yang mobil ini berikan ke kita sangat banyak. Kenangan yang sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan saat segala hal terasa sangat ringan dan tanpa beban, dimana game hanyalah sarana untuk have fun bersama teman, bukan untuk menunjukkan siapa yang paling jagoan. Segini saja yang bisa gua sampaikan. Kalau misal menurut lu kurang dan lu mau nambahin, silahkan. Klik juga tombol like dan subscribe-nya kalau berkenan. Gua Tomo Senpai dari Jabret Media mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya kawan.